kita balas kejahatan mereka dengan kejahatan. Misalkan ada orang mukul kita, kita balas lagi mukul. Sama kita saat kita dipukul sama orang, kita disuruh sabar. Pasti yang lebih nahan itu emosi, lebih susah itu yang disuruh diem di saat kita ditindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamda yafi ni'amahu wa kafir mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat afiah, dan salawat salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Lentera Hati Muslim TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar Al-Kubra yang terjadi pada saat tahun kedua kenabian di bulan suci Ramadan. Sebelum kita membahas daripada perang Badar tersebut, muqaddimah daripada peperangan ataupun Jihadul Badar, Ghazwatul Badar, ya. Ghazwah itu yang diartikan peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Jadi peperangan ada dua, ada Ghazwah, ada Sariyah. Kalau Ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Adapun Sariyah adalah peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud, ya, Ghazwatul Khaybar, Hunain dan sebagainya. Itu peperangan-peperangan Ghazwah yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perlu kita ketahui, kalau kita ingat daripada Ghazwatul Badar atau perang Badar, berarti kita ingat saat itu kaum muslimin sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu nggak, namanya jihad itu sempit sekali kalau kita artikan hanya berperang. Jihad itu nggak selalu kita artikan berperang atau bertumpah darah dan sebagainya. Sebab perintah jihad sendiri sudah Allah perintahkan dari saat Nabi belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Perintah hijrah sudah ada bahkan dari awal Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan saja, itu surat Al-Furqan yang menceritakan tentang jihad diturunkan kepada Nabi di kota Mekah yang selama 13 tahun lamanya tak ada peperangan-peperangan. Baru ada namanya peperangan Ghazwah dan sebagainya itu setelah hijrahnya Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian taati mereka orang-orang kafir dan berjihadlah dengan mereka jihad yang besar. Fala tuti'il kafirin. Nabi Muhammad perintahkan mereka, para sahabat, jangan kalian taati mereka. Karena saat itu Nabi sedang membangun pondasi keimanan saat awal berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, dan 13 tahun lamanya saat itu belum ada perintah untuk jihad bertempur di medan perang. Tapi di sini Allah bilang wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah kepada mereka jihad yang besar. Dan di awalnya tadi falatul kafirin, Allah Ta'ala perintahkan agar mereka tidak mentaati daripada orang-orang kafir. Karena saat itu mereka orang-orang kafir berusaha untuk memurtadkan mereka orang-orang yang sudah memeluk Islam, agar mereka kembali jahiliyah, menyembah berhala dan sebagainya. Fala tuti'il kafirin, jangan kalian ikutin.
kalian disuruh nyembah berhala dan sebagainya, jangan kalian ikutin. Wajahidhum bihi jihadan kabira, dan perangi mereka dengan perang yang besar, dengan jihad yang besar. Ya, maka jihad ini perlu kita ketahui apa arti daripada jihad. Jihad dalam bahasa Arab diartikan badlul majhud linailil maksud. Arti daripada jihad itu badlul majhud linailil maksud. Untuk mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan. Jadi jihad itu mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan. Itu jihad. Tujuannya apa berjihad? I'la kalimatullah. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Maka jihad ada kebagi, ada jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu kita. Kemudian jihad dengan harta kita, dengan kebaikan kita. Kemudian baru jihad di medan perang, jihad fisabilillah. Sampai Nabi bilang di dalam hadisnya, jahidul musyrikina bi anfusikum wa alsinatikum wa amwalikum. Berjihadlah kalian kepada kaum musyrik, jihadilah tuh kaum musyrik dengan diri kalian, dengan lisan-lisan kalian, dan dengan harta-harta kalian. Jadi siapa orang yang punya harta, mereka berjuang dengan harta mereka di jalan Allah, itu termasuk daripada bagian jihad. Sebagaimana dahulu di awal kenabian, Nabi banyak mengajak para sahabatnya untuk mereka berjuang dengan harta mereka. Yang hari ini alhamdulillah bisa membagikan hartanya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, ataupun untuk bersedekah kepada para fuqara dan masakin. Itu termasuk juga bagian daripada jihad fisabilillah. Nabi bilang di dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi as-salatu liwaqtiha, tsumma jihadu fisabilillah, tsumma birrul walidain. Sebaik-baiknya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, yang pertama salat pada waktunya. Kemudian jihad di jalan Allah, dan juga birrul walidain, bakti kepada orang tua. Kalau kita artikan jihad itu hanya bertempur, siapa aja bisa. Orang bodoh, orang pintar, orang kaya, orang miskin, urusan berantem siapa aja bisa. Urusan berantem siapa aja bisa. Tapi di sini lihat, Nabi Muhammad mengajarkan kita. Saat beliau berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah 13 tahun lamanya, belum ada perintah berperang. Belum ada perintah jihad secara berperang. Tapi mereka berjihadnya dengan berdakwah. Karena berdakwah termasuk daripada bagian jihad. Mereka melawan hawa nafsu mereka, bagian dari jihad. Mereka berjuang dengan harta-harta mereka demi tegaknya agama Allah, bagian dari jihad. Kalau urusan berantem siapa aja bisa. Jadi jihad bukan hanya diartikan berantem ataupun bertumpah darah, ya. Sangat kecil ketika kita artikan itu jihad hanya bertempur ataupun bertumpah darah. Wajahidhum bihi jihadan kabira, dan perangilah mereka, jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Bayangin ini jihad yang besar. Sampai Nabi makanya pada saat kelar dari Badar Al-Kubra, Nabi bilang raja'tu min jihadil sugra ila jihadil kubra. Kita telah pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Sampai para sahabat pada bingung, ya Rasulullah, ini peperangan kecil, kita mau ada peperangan yang lebih besar lagi apa gimana? Kita perang ini, saat ini peperangan yang kecil, bakal ada peperangan yang lebih besar. Maksudnya apa? Jihad melawan hawa nafsu kita. Itu jihad melawan hawa nafsu luar biasa. Baik itu seperti emosi dan lain-lain sebagainya. Saat itu para sahabat di kota Mekah selama 13 tahun lamanya, bukan mereka pengecut, bukan mereka nggak pandai perang, bukan mereka takut sama orang-orang kufar Quraisy. Mereka berani. Bahkan saat
apa tuh namanya, orang-orang Ansor seperti Sa'ad bin Mu'adz datang di Aqabah menyatakan bai'ahnya, janji setianya, dia masuk Islam sama beberapa orang Madinah dari Aus dan Khazraj. Mereka bilang, kalau kau mau wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, kami bakal bikin ini Mekah lautan darah. Artinya apa? Mereka berani, mereka punya kemampuan. Tapi saat itu Nabi belum diperintahin sama Allah untuk melawan mereka dengan peperangan. Kenapa? Karena saat itu Nabi sedang membangun pondasi. Nabi sedang menanamkan kepada mereka yang paling pertama adalah keimanan. Nabi tengah menanamkan kepada mereka kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan saat itu umat Islam di Mekah juga masih minoritas, ya. Dan Allah pun memerintahkan Nabi, kalau masih ada jalan yang masih bisa ditempuh, jalan yang baik tanpa harus bertumpah darah, maka ambil jalan tersebut sebisa mungkin. Kemudian setelahnya di Madinah, baru karena kaum muslimin semakin banyak dan juga harus ada undang-undang yang dilindungi, untuk melindungi undang-undang tersebut, barulah terjadi peperangan-peperangan seperti Badar Kubro, Uhud, Hunain, Khaybar, dan lain-lain sebagainya. Tapi adapun jihadnya Nabi dan para sahabat di Mekah Al-Mukarramah sudah berlangsung. Dengan jihadnya mereka sabar melawan daripada kekafiran orang-orang kufar Quraisy. Jangan disangka mereka penakut. Ya, coba kita di saat ada orang yang jahat, kemudian kita balas kejahatan mereka dengan kejahatan. Misalkan ada orang mukul kita, kita balas lagi mukul. Sama kita saat kita dipukul sama orang, kita disuruh sabar. Pasti yang lebih nahan itu emosi, lebih susah itu yang disuruh diem di saat kita ditindas. Nah di situ jihad fisabilillah, melawan daripada hawa nafsu kita. Nah saat itu 13 tahun para sahabat disuruh begitu sama Nabi. Wah, jangan disangka Sayyidina Umar bin Khattab itu sosok yang pengecut, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib sosok yang pengecut. Mereka adalah sosok-sosok yang pemberani, singa-singanya Nabi Muhammad, singa-singanya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab yang saat masuk Islam terang-terangan keliling Ka'bah ngumumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang saat pun hendak hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, orang-orang mereka semua nggak ada yang berani untuk terang-terangan. Sayyidina Umar satu-satunya orang yang terang-terangan hijrah. Mereka orang-orang yang berani, tapi mereka orang-orang yang selalu nurut sama Nabi Muhammad. Saat mereka di Mekah belum ada perintah jihad dengan mereka berperang, maka mereka tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya mereka berperang melawan hawa nafsu mereka, dengan harta mereka, dengan kebaikan mereka, dengan dakwah mereka. Ya, itulah pengertian daripada jihad yang insya Allah nanti di segmen selanjutnya kita akan memasuki ke dalam ruangan lingkup Badar Al-Kubro. Mungkin sebelumnya ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Habib, nama saya Rian. Di sini saya mau bertanya. Nah, para sahabat Nabi tadi kan tetap saja manusia. Apakah di antara mereka-mereka ini memiliki rasa takut atau khawatir saat sebelum berperang? Jika iya, bagaimana Islam mengajarkan untuk mengelola rasa takut, rasa khawatir, tetapi tanpa meninggalkan tanggung jawab? Begitu Habib. Terima kasih. Naam. Para sahabat semua manusia, kita semua manusia. Makanya nanti tuh setelah mereka kaum muhajirin hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sebagian mereka di saat berjihad, ada sebagian mereka yang belum ikut dalam jihad peperangan tersebut. Tapi Rasulullah dari awal menanamkan kepada mereka kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Karena banyak di antara mereka yang sebelum masuk Islam itu bagian dari budak dan sebagainya yang sudah sering
mengalami penyiksaan dan lain sebagainya. Dan saat itu Rasulullah terus berusaha untuk menanamkan di dalam diri mereka bahwasanya dunia yang sekarang kita alami ini sementara dan akhirat selamanya. Kita berusaha untuk mengejar kehidupan yang hakiki kelak di akhirat. Ya. Sebagian sahabat mereka saat hendak hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, karena memang banyak yang berhijrah juga dengan anak-anak mereka, makanya Nabi perintahkan untuk hijrahnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian banyak di antara mereka yang diambil hartanya, dirampas oleh orang-orang Quraisy. Tapi belum ada perintah untuk melawan saat itu. Makanya selama 13 tahun nggak ada perintah untuk melawan. 13 tahun Nabi menanamkan keimanan kepada mereka. Sehingga pada saat mereka setelah hijrah, terbangun pondasi utama, sudah rapi, baru Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dan Nabi untuk berjihad fisabilillah dengan mereka, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lihat, nanamin iman di dalam hati mereka itu selama 13 tahun lamanya. Mereka hidup bersama Nabi, melihat bagaimana dakwahnya Nabi, dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kualitas iman mereka para sahabat jauh berbeda dengan kita. Kualitas keimanan mereka para sahabat sangat jauh berbeda kepada kita. Mereka telah terdidik dan tertanam di dalam hatinya kecintaan yang begitu luar biasa kepada Nabi Muhammad, sehingga tujuan hidup mereka Nabi Muhammad. Tujuan hidup mereka untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan mereka taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara mereka merelakan seluruhnya hartanya untuk Nabi Muhammad. Ada satu sahabat ngedengar ngeluarin hartanya buat Nabi, sebagian hartanya dikasih sama Nabi. Sahabat yang satu nggak mau kalah, dikasih seluruh hartanya buat Nabi Muhammad SAW. Mereka taruh seluruhnya, jiwa raganya, harta bendanya, bahkan hidup dan matinya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak bisa kita samain diri kita, kualitas iman kita sama para sahabat, walaupun kita sama-sama manusia. Sama-sama manusianya cuma sekedar sama-sama kita makan, sama-sama kita minum, sama-sama kita menikah, sama-sama kita istirahat, tertidur dan sebagainya. Nabi juga begitu, Nabi manusia, tapi selebihnya beda. Makanya Nabi Muhammad basyarun lakal basyar, manusia tapi nggak sama dengan manusia biasa. Begitu juga para sahabat, ya. Zaman yang paling baik, maka kata Nabi, zamannya para sahabat. Setelah itu zamannya para tabi'in. Setelah itu zamannya para tabi'in. Nah, kemudian terus kemari-kemari makin merosot baru. Kita udah berada di akhir zaman. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Kita sadar diri enggak ada daya dan enggak ada upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadar dunia yang kita sekarang berada di atasnya cuma sementara, kita semua bakal pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman Islam kita dan kita bisa selalu menyaksikan Lentera Hati Muslim TV di segmen yang selanjutnya. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.